Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Kali ini saya akan melanjutkan mengerjakan post-test, yaitu baru tadi sudah mengerjakan merancang modul proyek SMP, sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang saya kembali ke depan. Kembali kita selesaikan modul 5 Bapak Ibu. Nah, modul 4 sudah. Sekarang saya lanjutkan modul 5. Di modul 5 yang materinya belajar materi sudah saya selesaikan kemarin. Ini Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke post-testnya. Kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Ada 8 soal Bapak Ibu. Kita mulai yang nomor 1. Soal 1. Untuk membantu murid mengaplikasikan kemampuannya di dunia nyata, maka murid dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif sebagai bagian dari masyarakat, sebagai tim fasilitator proyek. Hal yang dapat kita lakukan adalah melibatkan mitra terkait yang berhubungan dengan tema proyek. Pernyataan di atas adalah benar. A. Soal 2. Sebagai fasilitator proyek, kita dapat memberikan keterampilan proses inquiry kepada murid-murid untuk mendukung kegiatan proyeknya. Berikut adalah tahapan yang tidak termasuk dalam tahapan proses inquiry, yaitu bertanya, bermain, investigasi, refleksi, dan evaluasi. Yang bukan ya bermain. Soal 3. Kegiatan belajar proyek sudah hampir selesai. Kini saatnya murid-murid melakukan perayaan hasil belajar proyeknya. Mereka tidak dilibatkan untuk menentukan jenis perayaan dan juga tidak tahu siapa saja aktor yang dilibatkan. Tim fasilitas proyek memberikan apresiasi dan melakukan evaluasi kepada murid sesuai dengan hasil akhir proyeknya. Dari pernyataan di atas, apa yang bisa kita perbaiki terkait perayaan hasil belajar proyek murid? A. Murid dilibatkan dalam penentuan jenis perayaan. B. Apresiasi tidak diperlukan, pujian saja. Kegiatan refleksi sebaiknya dilakukan di awal proyek saja, tidak perlu di akhir. Murid perlu dilibatkan dalam penentuan siapa saja tim fasilitas proyek. Kalau tidak A ya D. Murid dilibatkan dalam penentuan jenis perayaan. A. Soal 4. Untuk melibatkan murid SD dalam proses pembelajaran proyeknya, tidak diperlukan upaya untuk membangun ikatan dengan murid, karena murid hanya akan melakukan proyek sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh gurunya. Tidak dilibatkan, pernyataan di atas adalah B. Salah. Soal 5. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melibatkan murid SD dalam belajarnya. Berikut adalah beberapa langkah yang tepat untuk melibatkan murid. A. Mengajak mereka untuk berefleksi di tengah kegiatan saja. B. Memelihara rasa ingin tahu mereka dengan memberikan pertanyaan pemantik. C. Mengajak murid untuk membantu membuat modul proyek. D. Semua benar. Yang A salah, jadi D juga salah. Maka B. Memelihara rasa ingin tahu mereka dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nomor 6. Soal 6. Bagaimanakah contoh pelibatan murid yang tepat dalam kegiatan proyek? A. Mengajak murid menentukan tahapan kesiapan satuan pendidikan. B. Melibatkan
murid dalam menentukan tim fasilitator proyek. C. Murid tinggal mengikuti segala rangkaian kegiatan yang sudah ditetapkan oleh gurunya. D. Melibatkan murid dalam mengolah data dan umpan balik dari teman dan gurunya. D. Soal 7. Pelibatan murid merupakan peran yang penting untuk kita dapat membantu mereka mengalami pengetahuannya sendiri. Berikut adalah beberapa contoh pelibatan murid yang dapat kita lakukan. A. Melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penentuan hasil akhir. B. Selalu memantik rasa ingin tahu murid dengan memelihara rasa ingin tahunya. C. Memberikan instruksi secara bertahap agar murid terus merasa tertantang. D. Semua benar. D itu semua benar. Nomor 8. Soal 8. Bu Margaret mengajukan pertanyaan pemantik untuk memantik rasa keingintahuan murid, sehingga murid semakin terlibat dalam proses pembelajarnya. Jika tema yang diambil adalah terkait kearifan lokal, bentuk pertanyaan pemantik yang tidak tepat adalah A. Apakah kearifan lokal dengan masih perlu dipertahankan di tengah A. Apakah kearifan lokal daerah masih perlu dipertahankan di tengah perkembangan dunia yang sudah semakin maju dan modern? Mengapa? B. Menurutmu, apa saja kearifan lokal daerah yang perlu dilestarikan? C. Menurutmu, sejauh mana peran generasi muda dalam melestarikan kearifan lokal daerah? D. Apakah kamu sudah puas dengan budaya daerahmu? Yang tidak tepat. Yang tidak tepat adalah D. Cek ulang jawaban Bapak Ibu. A, B, A, B, D, 5B, 6, D, 7, D, 8, D. Kumpulkan. Hore, luar biasa. Pemahaman Anda sangat baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut belajar. Salam dan bahagia. Saya tutup. Salam.